Selamat pagi arek-arek semuanya. Saat ini saya sedang berada di ibu kota Jakarta. Tepatnya berada di Stasiun Gambir di area selatan ya. Dan dari daerah operasi 1 Jakarta, saya bakalan melakukan perjalanan menuju daerah operasi 6 Yogyakarta. Dari Gambir saya bakalan naik kereta mahal. Ongkosnya mahal, kereta paling cepat, paling ngebut ya, karena durasinya tersingkat untuk rutenya. Kereta kebanggaan daerah operasi 6, salah satu kebanggaan daerah operasi 6, dan menyandang brand Argo sih yang pasti. Keberangkatan pagi dari Gambir, dan ayolah, nggak usah berlama-lama, ikuti perjalanan saya dengan kereta api Argo Dwi Pangga. Buset deh, ini Gambir tumben-tumbenan ramenya kayak vibes pasar Senen. Nah, ngantri. Aku mau pakai face recognition gate aja. Mau daftar, Ibu? Cepet ya, Rek. Jadi tidak perlu ngantri-ngantri kayak gitu tuh. Langsung naik aja, yuk. Mau sedikit berolahraga hari ini? Boleh. Ngelihat di papan informasi Argo Dwi Pangga di jalur 3. Sedikit berolahraga lagi. Wah. Sudah jompo jadi kayak gini aja ngos-ngosan. Di jalur 2, rangkaian stainless steel ini merupakan rangkaian Argo Bromo Anggrek. Rajanya ngebut menyusuri pantai utara Jawa menuju Surabaya Pasar Turi. Rajanya kereta ini. Berhasil melibas panjangnya antrian di pemeriksaan boarding pass ya, karena saya masuk melalui face recognition boarding gate. Jadi saya sekarang sudah berada di lantai teratas Stasiun Gambir dan bersiap menunggu rangkaian Argo Dwi Pangga yang nanti dijadwalkan atau direncanakan disiapkan di jalur 3. Ini masih berapa menit lah, masih lama lah. Biasalah kalau di Gambir itu standby rangkaian di sini tuh nggak bisa lama-lama ya, karena jalur di Gambir ini terbatas. Baru saja tiba di jalur 4. Ini adalah kereta Argo Cirebon. Nggak tahu dari Tegal, nggak tahu dari Cirebon ya. Dan jadinya tadi di jalur 1 itu ada Argo Parahyangan, belum lama berangkat. Jalur 2 masih ada Argo Bromo Anggrek. Sekarang jalur 4 ada Argo Cirebon. Nanti kalau Argo Dwi Pangganya lebih awal datang di Gambir rangkaiannya, otomatis kan penuh. Kalau penuh KRL nggak bisa lewat. Makanya minimal dikosongkan satu jalur ya untuk bergantian si KRL-nya biar bisa melintas di Stasiun Gambir nih. Sekitar 25 menit sebelum keberangkatan, rangkaian Argo Dwi Pangga masih belum tersedia di jalur 3 Stasiun Gambir ya. Saya ini agak deg-degan, soalnya kenapa? Soalnya saya milih single seat itu random banget nih. Saya nggak tahu bakalan dapat di belakang atau di depan ya, tapi berharap banget semoga dapat di belakang, single seat favorit ya, biar bikin video perjalanannya lebih leluasa aja. Tapi kalaupun harus duduk di single seat paling depan, ya sedih.
Masuk di jalur 3, rangkaian Argo Dwi Pangga. Sekarang jam segini deh, 8.38. Rangkaian Argo Dwi Pangga baru saja tiba dan ternyata saya kurang beruntung harus duduk di single seat paling depan. Tuh, datangnya tuh mepet-mepet gini, jadi nggak bisa review di awal-awal perjalanan. Caram, ya elah. Argo Dwi Pangga sudah meninggalkan stasiun Gambir tepat sesuai jadwal jam 8.50 ya. Dan untuk mencapai Yogyakarta, kereta ini membutuhkan waktu 6 jam 8 menit. Kalau sampai Solo 7 jam tepat. Dan ini merupakan kereta dengan durasi tercepat dari Jakarta ke Jogja atau Jakarta ke Solo di pagi hari ya, karena ada yang lebih cepat lagi yaitu kereta Argo Lawu. Beda berapa menit sih, tapi karena Argo Lawu dari Jakartanya malam, jadi ini adalah kereta pagi yang tercepat dari Jakarta menuju Jogja atau Solo. You know what? Kereta Argo Dwi Pangga ini meskipun kereta tercepat, tapi ternyata menjadi salah satu kereta yang harus berhenti Jatinegara untuk melayani naik penumpang. Kereta Argo berhenti Jatinegara. Seru juga sih. Tapi ada juga ya yang naiknya dari sini. Mantap. Nah, lo kan di balap KRL. Nggak banyak. Berhasil disusul lagi di stasiun Klender. Buka dulu biar terang. Nah, dari eksekutif 7 saya maju melewati eksekutif 6 dan saat ini sudah berada di kereta makan atau kereta restorasi. Jadi untuk rangkaian Argo Dwi Pangga dari arah Jakarta, kereta restorasi ini posisinya berada di belakang eksekutif 5 dan di depan eksekutif 6. Tadi takut kehabisan ya. Makanya saya sudah order duluan sebenarnya pakai aplikasi KAI Akses menu Railfood ya. Saya sudah pesan bakmi kodok dan 1 gelas teh premium. Jadi nyampe di kereta makan nanti tinggal menunggu dimasakin, karena di perjalanan Argo Dwi Pangga ini ada juru masak ya yang langsung masak fresh from the oven, langsung pakai panci-pancinya masak di kereta restorasi ini. Jadi makanan yang dihidangkan adalah fresh food. Bakmi kodoknya juara sih, makanya waktu itu terakhir naik kereta Argo Lawu kalau nggak salah kehabisan, jadi sekarang nggak mau kehabisan lagi. Pagi-pagi gini kayaknya kita bakalan sarapan bakmi kodok dan upacara minum teh. Kereta makannya kok lebih dingin ya daripada eksekutif 7. Dari tadi balapan mulu ya sama KRL. Ayo, nggak boleh kalah. Emang udah
Emang udah mau nyampe stasiun pemberhentian si KRL-nya yang nggak mungkin menang melawan Argo Dwi Pangga ini ya. Duluan ya, hati-hati di jalan. Ini adalah stasiun Bekasi. Saya senang banget kalau kereta yang saya naiki melintas langsung di di stasiun ini. Oh, seru. Coba bisa lebih ngebut lagi, kayaknya lebih seneng lagi saya. Kurang ngebut, kurang sombong rasanya ya. Sambil nunggu bakmi godoknya beres dimasak, kita upacara minum teh dulu aja ya. Jadi buat arek-arek yang sedang dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh. Ini pagi-pagi ngeteh di kereta makan yang adem banget di Argo Dwi Pangga. Pemandangan kabin restorasinya adem banget, terus ketemu yang hangat-hangat ini rasanya klop banget, udah paling bener ya. Wah. Nah Rek, selama perjalanan dari Jakarta ke Solo, kereta Argo Dwi Pangga ini berhentinya di sedikit banget ya stasiun singgahnya. Jadi ada satu stasiun keberangkatan awal, itu adalah stasiun Gambir. Kemudian ada 5 stasiun singgah, yaitu stasiun Jatinegara, stasiun Cirebon, stasiun Purwokerto, stasiun Yogyakarta, dan stasiun Klaten. Dan terakhir ada satu stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Solo Balapan. Makanya karena berhentinya itu sedikit dan cepat-cepat, jadinya waktu tempuh untuk perjalanan Jakarta Solo ini bisa dipersingkat banget ya. 6 jam 8 menit sampai Jogja dan 7 jam tepat sampai Solo. Oke, siap. Oh ya, makasih ya. Nah, ini dia Rek. Sudah tersedia di hadapan saya menu bakmi godok kereta Argo Dwi Pangga. Secara look ini appetizing banget ya, bener-bener menarik minat untuk segera dimakan ya. Warnanya cakep, ada warna merah tomat, ada warna coklat bawang goreng, ada warna hijau daun bawang dan cabai lalap. Ini di bawahnya ini adalah mie godok pakai telur. Yuk, udah nggak sabar pengen sarapan nikmat di Argo Dwi Pangga dengan menu bakmi godok. Wow. Cicipin kuahnya dulu nih. Wah, cakep banget ini, sumpah. Masih panas karena baru beres dimasak banget ya, langsung dihidangkan. Keren banget ini menu bakmi godok ini, enak. Rasa apa ya, ini kayak ada rasa udangnya, rasa ebinya gitu, kerasa banget. Rasa gurihnya dapet banget. Kalau kalian naik Argo Dwi Pangga, wajib cobain menu bakmi godok ini. Apalagi ini pagi-pagi buat sarapan, menu hangat, menu panas kayak gini, udah paling mantep. Bener-bener menggugah selera ya. Rasa-rasanya kayak bisa menghabiskan 2 mangkok. Lihat, masih panas banget, Rek. Duh, bakminya gede
eksekutif 7 ya, ke kursi saya. Dan tadi kan saya bilang ya, di kereta makan lebih dingin daripada di eksekutif 7, tapi pas kembali ke sini rupanya eksekutif 7 juga sudah dingin. Kakinya kayak rasanya kayak udah mau membeku. Dan tadi di kereta makan jendelanya dapat yang bening clear gitu, tapi kembali ke eksekutif 7 karena saya ada di kursi ujung. Nah, jendela-jendela yang ujung ini dibuat kaca filmnya lebih gelap karena tidak terdapat tirai ya, nggak ada roller blind, jadi kesannya lebih temaram aja. Dan seperti biasa di perjalanan pagi hari itu justru malah ngantuk ya, mungkin karena habis makan kenyang terus sekarang rasanya ngantuk banget. Baru nyampe udah mau diberangkatkan kembali ya, karena kita terlambat 4 menit. Waktu singgah di sini itu cuman 3 menit, tapi telatnya juga udah 4 menit. Tadi itu sempat berhenti juga sih di stasiun Jatibarang, nggak tahu kenapa. Argo Dwi Pangga diberangkatkan kembali dari Cirebon masih dengan keterlambatan 4 menit ya. Dan di sini itu judulnya menyusul Argo Cirebon tujuan Tegal, tapi sebenarnya kita itu apa namanya, jadi bingung. Kita itu berbeda jalur ya, karena Argo Cirebon nanti ke Tegal lewat jalur utara, sedangkan kita berbelok menuju ke jalur tengah ke arah Purwokerto. Kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Jadi nggak bisa sombong lagi nih. Sebagai salah satu kereta unggulan, Argo Dwi Pangga ini punya privilege untuk ngebut di petak-petak tertentu ya. Seperti contohnya di petak Cirebon Krupuk ini, sesuai dengan dukungan sarananya, kereta eksekutif stainless steel ini sudah bertrademark F, sehingga bisa digeber sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Di petak ini juga diperbolehkan kereta Argo Dwi Pangga berlari sampai 120 km per jam. Cuman ya feel-nya sih ya memang ngebut, tapi ternyata efeknya cukup bising juga dan cukup hoyak-hayek nih. Suspensinya tidak seempuk stainless steel yang biasa. Mungkin armada yang saya naiki di eksekutif 7 ini, armada tahun 2018 urutan yang ke-58, sedang kurang prima kali ya. Biasanya naik stainless steel itu nyaman-nyaman aja sih. Cuman yang saya rasakan saat ini suspensinya biasa aja, tidak seempuk stainless steel seperti biasa dan agak terbanting-banting gitu. Jadi sebenarnya udah cukup sering ya, cukup banyak
saya mereview kereta atau fasilitas di kereta eksekutif stainless steel. Tapi buat arek-arek yang belum nonton dan baru sekali ini nonton video di channel saya coba bantu lagi ya. Jadi kalau arek-arek naik kereta dengan kelas layanan eksekutif yang menggunakan armada stainless steel, arek-arek akan duduk di kursi reclining seat yang sandarannya bisa direbahkan sesuai kebutuhannya. Kursinya juga dilengkapi dengan meja lipat, itu yang letaknya tersembunyi di bawah sandaran tangan. Kebetulan kursinya itu dilengkapi juga dengan footrest atau sandaran kaki, cuman karena saya duduk di paling depan, jadi saya nggak dapat fasilitas itu ya. Kemudian di dalam keretanya berpenyejuk udara sudah pasti, dilengkapi juga dengan rak bagasi kabin di bagian atas. Nah, kemudian di bawah rak bagasi kabin itu terdapat lampu-lampu baja. Jadi biasanya kalau pas malam hari gitu ya, butuh penerangan tambahan, bisa digunakan fasilitasnya. Nah, setiap deret kursi sudah dilengkapi dengan jendela ukuran feet ya. Jadi benar-benar setiap kursi itu akan mendapatkan satu porsi jendela utuh. Itu dilengkapi juga dengan roller blind, dan seperti yang sudah saya bilang tadi, karena saya dapat di ujung, jendela saya dibikin lebih gelap kaca filmnya tapi tanpa roller blind. Kemudian juga terdapat meja kecil dan biasanya satu paket dengan sumber kelistrikan atau power outlet di bawahnya ya. Tapi arek-arek harus ingat nggak boleh buat nyolokin rice cooker ya, buat masak nasi di kereta. Terus, nah kalau toilet di eksekutif stainless steel ini hanya ada di salah satu ujung aja. Biasanya di dekat ujung yang kursi nomor 13. Satu ujung ada dua toilet ya. Satu toilet itu difungsikan sebagai toilet pria, dan satu toilet lagi, toilet yang kedua itu difungsikan sebagai toilet wanita. Selalu ya ketinggalan TV. Ada TV di ujung-ujung kabin maupun di bagian atas, tapi buat saya tayangannya sih kurang menarik. Nggak tahu ya buat yang lain, makanya saya nggak terlalu ngelihat apa sih tayangan di TV itu gitu. Gak tau kenapa ya Rek, setiap menjelang Purwokerto itu cuacanya pasti mendung-mendung syahdu gini nih. Kayak yang sengaja gitu dibikin galau.
semakin adem. Cuaca kayak gini enak banget buat menggalau. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Kereta Argo Dwi Bangga, si kereta mahal ini tiba di Purwokerto terlambat 3 menit, padahal berhentinya juga cuma 3 menit. Bertemu dengan kereta Bogowonto dari Lempuyangan tujuan Pasar Senen. Kereta Bogowonto siap diberangkatkan kembali menuju Jakarta. Rangkaiannya juga sudah kembali menggunakan full stainless steel ya. Kemarin ekonominya ini sempat pakai ekonomi new image modifikasi kalau nggak salah, sekarang sudah stainless steel lagi. Sampai jumpa Bogowonto, hati-hati di jalan, kapan-kapan naik kamu lagi ya. Dwi Bangga meninggalkan Purwokerto masih dengan keterlambatan 3 menit ya. Karena agak susah mengejar keterlambatan sih. Nggak seperti kereta-kereta lain yang punya waktu singgah stasiun lebih banyak, itu kan biasanya bisa berarti sampai 7 menit, 8 menit, bahkan ada yang 10 menit gitu ya. Itu bisa digunakan untuk mempersingkat waktu singgahnya, jadi bisa mengurangi keterlambatan. Tapi kalau kereta-kereta unggulan gini kan memang singgah di stasiun itu cuma 2 menit, 3 menit gitu. Dan kalau udah terlambat 3 menit kayak Dwi Bangga ini, ya agak susah sih, kecuali di perjalanan bener-bener dikeber abis-abisan gitu ya. Ini buktinya tadi terlambat sejak dari Jatibarang sampai sekarang nih, keterlambatannya masih ke bawah terus. Memang kereta ini adalah Argo Dwi Bangga dan menjadi salah satu contoh bahwa brand Argo tidak selalu serta-merta diikuti oleh nama gunung ya. Jadi sebenarnya Dwi Bangga itu artinya apa sih? Nah, dari informasi yang saya dapat, Dwi Bangga Dwi Bangga itu merupakan nama gajah yang setia menjadi kendaraannya Dewa Indra. Banyak jembatan. Nama gajah yang menjadi kendaraan setianya Dewa Indra. Nah, diharapkan penamaan Dwi Bangga ini mampu merepresentasikan sifat-sifat gajah Dwi Bangga yang senantiasa dapat melindungi pengendaranya atau penumpangnya. Jadi gitu ya. Jadi awalnya memang kereta ini namanya Dwi Bangga aja, terus kemudian ditambahkan brand Argo. Jadi gitu. Tiba-tiba lapar lagi, Rek. Tadi kan baru keisi mie ya, meskipun mie itu karbohidrat, tapi kayaknya kalau belum makan nasi memang bakalan lapar lagi. Orang Indonesia banget ya, jadi sekarang ambil dulu aja. Ini saya sudah membeli Xiaomi rasa ayam pedas. Ada 2 varian sih, ada yang keju dan ada yang ayam pedas aja. Dan lagi pengen yang lebih bening ya. Kalau yang cheese itu kuahnya lebih utak, lebih kental gitu. Special requestnya minta cabai bubuknya dipisah dulu, nggak mau banyak-banyak pakainya.
untuk bisa menikmati perjalanan singkat yang hanya 6 jam dari Jakarta ke Jogja dan menikmati layanan kereta Argo Dwi Pangga ini, berapa sih tarif tiket yang harus ditebus untuk satu kali perjalanan dari Jakarta ke Jogja? Jadi seperti biasa ya, PT Kereta Api Indonesia membagi tarif tiket itu berdasarkan kelas dan subkelas. Nah, kebetulan ini Dwi Pangga ini satu kelas saja, kelas eksekutif, meskipun ada luxury ya, jadi anggap aja nggak ada. Kelas eksekutif aja itu dibagi ke dalam beberapa subkelas. Jadi batas tarif terendah untuk Argo Dwi Pangga ini ada di subkelas C, itu harganya Rp420.000, dan batas tarif tertingginya ada di subkelas AC, itu harganya mencapai Rp650.000. Harganya memang fantastis ya, tapi ya sepadan lah dengan durasi tempuh untuk Jakarta Jogja yang hanya sekitar 6 jam. Nah, bedanya apa sih subkelas-subkelas ini? Bener-bener hanya membedakan harga aja ya. Jadi kalau arek-arek sudah punya rencana bepergian dan sudah membeli tiket jauh-jauh hari, itu kemungkinan besar masih akan mendapatkan harga tiket di subkelas-subkelas yang rendah. Nah, kecuali kalau arek-arek belinya mepet-mepet ya, atau bahkan mungkin pada hari keberangkatan itu bisa jadi sisa-sisa subkelas yang tersedia hanya di subkelas-subkelas yang harganya mahal gitu. Menjelang kedatangan di Yogyakarta, bisa saya simpulkan memang perjalanan naik Argo Dwi Pangga ini benar-benar ngebut ya. Jakarta Jogja kayak nggak kerasa sih, cuma 6 jam tuh. Dan meskipun hari ini saya dapat armada yang kurang oke, tapi masih tergolong nyaman kok. Dan kalau untuk pilihan sih sebenarnya kembali ke calon penumpang ya. Kalau memang pengen melakukan perjalanan yang lebih cepat ya, bolehlah naik Argo Dwi Pangga meskipun ya harganya lumayan. Atau mungkin kalau ingin jalan-jalan dengan budget yang terbatas, mungkin ya harus milih pilihan kereta yang lain. Atau gini misalnya ya, dari Jakarta mau ke Kutoarjo gitu, otomatis karena Argo Dwi Pangga nggak melayani pemberhentian di Kutoarjo, jadi otomatis Argo Dwi Pangga ini nggak bisa jadi pilihan ya. Harus memilih kereta yang memang melayani turun naik penumpang di stasiun Kutoarjo. Jadi kira-kira gitu aja. Pak, kenapa sih nyetel announcement-nya buru-buru? Selamat datang di Yogyakarta. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun besar Yogyakarta. Nah, gini nih, saya seneng kalau kereta ngebut itu nyampe stasiunnya lebih awal, dan Dwi Pangga nyampe stasiun Yogyakarta lebih awal 6 menit dong. Dan dari underpass stasiun Yogyakarta, maka saya mengakhiri video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.